Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya harta karun. Sedangkan harta karun itu sendiri adalah sejumlah besar harta atau kekayaan orang lain yang tersembunyi maupun yang ditemukan namun tidak diketahui asal-usulnya. Kata karun berasal dari Korun, tokoh pada zaman Nabi Musa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia adalah seorang kaya raya tetapi tertimbun beserta harta bendanya karena kesombongannya. Sifat sombong adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran serta disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Luqman ayat 18, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sifat sombong juga dapat menjadi bahaya bagi umat muslim. Orang-orang yang sombong bahkan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dalam Al-Quran terdapat kisah yang menunjukkan bahwa sifat sombong dapat menyebabkan kehancuran. Kisah ini dijabarkan dalam Al-Quran melalui beberapa surah yang menceritakan Korun, seorang yang kaya raya. Ia hidup pada zaman Nabi Musa. Dalam surah Al-Qasas ayat 76 diceritakan bahwa Korun adalah umat Nabi Musa yang dilimpahi harta kekayaan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Disebutkan bahwa Korun masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa. Awalnya ia dikenal sebagai sosok yang pintar dalam berdagang. Ia juga mendapat julukan Munawwir yang artinya bercahaya. Korun juga dikenal sebagai orang yang memiliki suara merdu kala membaca kitab Taurat. Atas permintaan Korun, Nabi Musa mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpahkan harta benda. Bukan tanpa alasan, Nabi Musa mendoakan karena melihat Korun selama ini dikenal sebagai orang yang soleh dan juga memiliki anak banyak, dan Korun tersebut tidak sanggup untuk memenuhi maupun menafkahi keluarganya tersebut, sehingga Korun meminta agar Nabi Musa mendoakan kepadanya. Hingga akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan harta dan kekayaan terhadap Korun, sehingga Allah pun menerima doa Nabi Musa. Hari demi hari selalu melintasi Korun hingga Allah memberikan karunia-Nya. Allah memberinya rezeki berupa harta yang banyak dan menganugerahkan perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Kendati demikian, saat seharusnya bersyukur dan mengeluarkan sedekah, ia justru bertindak aniaya kepada kaumnya. Ia bersifat sombong kepada mereka, menzalimi mereka, dan berharap memiliki kekuasaan di kalangan Bani Israel dibandingkan Nabi Musa alaihissalam, sebab ia merasa harta kekayaannya lebih baik daripada kenabian Nabi Musa. Korun lupa bahwa harta itu adalah milik Allah yang diberikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dikehendaki, sedangkan status kenabian adalah hak Allah yang akan Dia anugerahkan kepada siapa saja yang hamba Allah yang soleh. Oleh karena itu kaumnya merasa benci kepada Korun. Suatu hari Korun keluar dalam sebuah iring-iringan yang agung. Ia mengenakan pakaian yang sangat mewah. Di hadapannya beberapa ekor kuda dan unta berjalan, sementara di sekeliling iringannya ada para pembantu dan pelayan. Orang-orang mendampinginya sambil terdengang, sampai-sampai orang-orang yang hanya menghendaki kehidupan dunia semata berkata,
Seandainya kita memiliki apa yang diberikan kepada Qarun, sesungguhnya ia adalah orang yang memiliki keuntungan yang besar. Namun para ulama Bani Israel berkata, celakalah engkau, pahala surga dan keridhaan Allah adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak ada yang akan mendapatkan itu kecuali orang-orang yang soleh. Qarun kemudian didatangi oleh sebagian kaumnya yang berasal dari kalangan orang-orang soleh. Mereka melihatnya sedang meminum khamr, membuat kerusakan di muka bumi, dan melakukan perbuatan keji. Mereka berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga atas apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, dan janganlah engkau sombong kepada orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri lagi sombong. Kesesatan telah memenuhi hati Qarun dan setan telah menguasai hatinya. Lalu dia menjawab, sungguhnya aku mendapatkan harta ini dengan kerja keras dan ilmuku, dan tiada seorang pun yang mempunyai bagian di dalamnya. Allah menyukaiku, karena itulah dia memberikan harta yang melimpah kepadaku. Aku tidak akan pernah memberikannya kepada seorang pun. Para ulama kemudian menasehatinya. Mereka berkata, sungguhnya Allah telah membinasakan umat-umat sebelum kamu yang lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak mengumpulkan harta, lalu mereka pergi meninggalkannya. Suatu hari Qarun memanggil seorang wanita jalang yang berakhlak rusak dan ia memberikan harta kepadanya. Ia berkata, temuilah Musa ketika ia sedang berkhutbah dan menasihati orang-orang, kemudian katakanlah olehmu, sesungguhnya Musa telah melakukan perbuatan keji kepadaku. Qarun lupa bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah Rasul dan Nabiullah, di mana Allah akan selalu memeliharanya dari setiap kejahatan. Wanita setan itu kemudian pergi menemui Nabi Musa alaihissalam yang saat itu sedang bersama sekelompok kaum Bani Israel. Kemudian berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku datang untuk mengadukan kepada orang-orang tentang apa yang telah engkau perbuat kepada aku. Lalu Nabi Musa bertanya kepadanya, apa yang telah aku perbuat kepadamu, wahai hamba Allah? Engkau telah melakukan perbuatan keji kepadaku, jawab sang wanita itu. Wajah Nabi Musa pun memerah. Kemudian ia mendatangi wanita itu untuk menanyai dan memintanya bersumpah atas nama Allah tentang apa yang menyebabkannya mengatakan itu kepada Nabi Musa. Padahal ia adalah seorang nabi yang dilindungi oleh Allah dari kesalahan. Lantas wanita itu kemudian menyesal dan berkata, wahai Nabiullah, Qarun anak pamanmu, dialah yang telah memerintahkan aku mengatakan itu. Musa memanjatkan puji kepada Tuhan karena telah menjelaskan tentang ketidakbenaran tuduhan itu. Ia melakukan sujud syukur kepada Allah, kemudian pergi ke tempat Qarun bersama para ulama Bani Israel. Ia menemui Qarun dan berkata kepadanya, wahai Qarun, apa yang membuatmu menuduhku dengan tuduhan yang tidak benar? Lalu Qarun menjawab, wahai Musa, jika kamu lebih baik daripada aku karena kenabian, maka aku lebih baik daripada kamu karena harta. Aku lebih baik daripada kamu, apakah kamu akan mendoakan buruk bagiku kepada Allah, ataukah aku yang akan mendoakan buruk bagimu kepada Allah? Lalu Nabi Musa menjawab, berdoalah engkau terlebih dahulu. Kedua orang itu kemudian pergi menemui Bani Israel yang sedang berkumpul di istana Qarun untuk melihat apa yang terjadi. Qarun kemudian mendoakan buruk bagi Nabi Musa agar dia membenamkannya ke dalam bumi, namun doanya tidak dikabulkan oleh Allah atau ditolak. Nabi Musa berkata, aku mendoakan buruk bagimu kepada Allah. Nabi Musa berdoa, ya Allah, perintahkanlah kepada bumi untuk menelan Qarun dan harta dan pembendaharaannya. Lalu Allah kemudian membenamkan harta Qarun dengan istana dan hartanya ke dalam bumi, sementara ia tidak mempunyai penolong dan penyelamat selain Allah. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghindarkan diri dari takdir Allah, dan tidak ada pula orang-orang yang menolongnya. Jadilah orang-orang yang tidak selalu hanya memikirkan kehidupan dunia sebagaimana Qarun. Dari kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwa sifat sombong sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan azab bagi siapa saja yang mempunyai sifat tersebut. Bahkan iblis yang dulunya ahli ibadah
dan kekal di surga, kini harus diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran memiliki sifat sombong. Harta ataupun kekayaan kita itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Dapat dari mana harta tersebut dan dipergunakan seperti apa? Jika harta kita halal dan dipergunakan di jalan yang benar, maka kita lepas akan dari tanggung jawab kelak. Namun jika harta tersebut dari barang haram atau dipergunakan di jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersiaplah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dijauhkan dari sifat sombong, mendapat harta yang berlimpah, berkah dan juga halal, dan dipergunakan di jalan yang benar, di jalan Allah. Dan semoga yang menonton video ini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.